Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat seluruh mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Pada mata kuliah struktur aljabar atau teori bilangan. Materi yang dibahas pada video kali ini adalah faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar. Selamat mengikuti. Ya, sebelum kepada faktor persekutuan, saya mengingatkan dahulu tentang keterbagian ya. Ini sudah dibahas pada video sebelumnya, definisi keterbagian. Ya, jika Z bilangan bulat, lalu ada anggota Z yaitu M dan N, dan M-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan M habis membagi N, ya. Ini lambang ini M habis membagi N jika dan hanya jika N sama dengan K kali M untuk suatu K anggota bilangan Z. Ya, jadi lambang ini M habis membagi N. Ya, atau disebut juga ini M adalah faktor dari N. Ya, atau N kelipatan dari M. Ya. Oke. Nah, sekarang definisi faktor persekutuan. Ya. Saya mengingatkan ya tentang faktor. Faktor dari 18 ya, kita tahu yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Nah, tentu di sini ada yang sama ya, ada yang sama. Nah, yang sama ini disebut faktor persekutuan dari 18 dan 24, yaitu 1, 2, 3, dan 6 yang sama. Ya. Ini adalah faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan ini bisa saja tidak tunggal ya. Oke, lanjut ke definisi 19. Ini saya menggunakan definisi yang ada di modul ya, definisi 19 modul struktur aljabar. Ya, ini definisi tentang faktor persekutuan. Jika A dan B adalah anggota himpunan bilangan bulat, B ini melambangkan himpunan bilangan bulat ya, maka D disebut faktor persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika D habis membagi A dan D habis membagi B. Ya. Jadi kalau D faktor persekutuan dari A dan B, maka D habis membagi A dan D habis membagi B. Ya, contohnya kita kembali ke sini ya. Kita perhatikan faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 8. Ya. 1 ya, 1 kan habis membagi 18 dan 1 juga habis membagi 24. Kemudian 2 juga habis membagi ya, ini 2 habis membagi 18 dan 2 habis membagi 24. Lalu 3 juga demikian ya, dan 6 juga demikian. 6 habis membagi 18 dan 6 habis membagi 24. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke faktor persekutuan terbesar. Tadi kan faktor persekutuan. Nah, sebelum ke sana ya, kita lihat fakta dulu ya. Fakta bahwa 1 kan habis membagi suatu bilangan. Habis membagi bilangan apapun anggota bilangan bulat. Benar nggak ya? 1 pasti merupakan faktor dari semua bilangan bulat. Atau 1 habis membagi A untuk setiap A anggota bilangan bulat. Ya. Artinya di sini 1 merupakan faktor persekutuan untuk setiap bilangan. Untuk beberapa bilangan maksudnya ya. Untuk beberapa bilangan juga. Merupakan faktor persekutuan. Kalau faktor persekutuan artinya untuk beberapa bilangan. Saya ubah ya di sini untuk beberapa bilangan. Bukan setiap bilangan ya, untuk beberapa bilangan. Oke, saya lanjutkan. Ya, kemudian dari sini jelas ya, karena 1 pasti merupakan faktor persekutuan dari untuk beberapa bilangan, maka pasti di sini himpunan faktor persekutuan itu bukan himpunan kosong.
ada anggotanya minimal 1 ya, yaitu 1 ya. Nah, sekarang kita ke definisi 110. Ini berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar. Misalkan A dan B bilangan-bilangan bulat yang sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak sama dengan 0. Jadi artinya tidak boleh kedua-duanya 0. Ya, boleh salah satu 0 gitu ya. Boleh salah satu 0, tapi tidak boleh kedua-duanya 0 atau semuanya 0. Ya. Nah, ini nanti kita akan membedakan ya, ini faktor persekutuan terbesar bahwa ada boleh 0 bilangan tersebut yang mau dicari faktor persekutuan terbesarnya. Tapi nanti kalau KPK nanti beda lagi ya. Oke, jadi salah satunya boleh 0. Kemudian ini definisinya FPB dari A dan B. Nah, lambangnya seperti ini ya. Jadi kurung buka A, B adalah suatu bilangan positif D yang memenuhi. Nah, ingat di sini bilangan positif D yang memenuhi pertama, D itu habis membagi A dan D habis membagi B. Ya. Jadi D habis membagi kedua bilangan tersebut A dan B, serta ya jika ada E habis membagi A dan E habis membagi B, maka pasti E ini lebih kecil dari sama dengan D. Namanya juga D itu faktor persekutuan terbesar, artinya yang terbesar. Jadi kalau ada faktor persekutuan yang lain, di sini kan ada E ya, maka pasti E-nya itu lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan D. Jadi untuk faktor persekutuan terbesar harus memenuhi kedua syarat. Yang pertama, syarat pertama yaitu bahwa faktor persekutuan itu habis membagi bilangan kedua bilangan ya. Kedua bilangan atau lebih. Lalu jika ada faktor persekutuan yang lain, maka faktor persekutuan tersebut pasti lebih kecil daripada FPB-nya. Seperti itu. Nah, dari definisi 110 yang tadi ya. Nah, ini untuk mempertegas aja definisi dari 110 ya. Jika faktor persekutuan AB itu adalah D ya. Di sini maka yang pertama D-nya itu pasti lebih besar sama dengan 1. Ya, ini kan bilangan bulat ya. Bilangan bulat bukan pecahan. Pasti lebih besar sama dengan 1. Mengapa? Tadi definisinya D-nya itu adalah bilangan positif. Ya kan bilangan positif dalam bilangan bulat kan boleh dari 1. Ya, jadi pasti D-nya lebih besar dari sama dengan 1. Lalu syarat yang kedua, jika ada faktor persekutuan lain, misalnya E, maka pasti E itu lebih kecil sama dengan D. Ya, jadi ini untuk mempertegas saja definisi 110. Nah, beberapa sifat ya nanti akan dijelaskan ya tentang FEB. Ini contoh dulu ya, saya berikan contoh. Misalnya faktor dari 18 itu kan 1, 2, 3, 6, 9, 18 ya. Oke, faktor dari 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, faktor persekutuannya dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, 6. Nah, di antara faktor persekutuan ini yang terbesar adalah 6, maka FPB-nya adalah 6. Gitu ya. Oke. Contoh yang lain ya. Nah, ini FPB dari negatif 12 dan 30. Nah, ini berapa? Apakah mungkin FPB itu bilangan negatif? Ya, tadi sesuai definisi tadi bahwa harus bilangan positif. Maka walaupun di sini negatif ya, maka FPB dari negatif 12, 30 adalah 6. Ya, kemudian FPB dari negatif 5, 5 adalah 5. Ya. FPB dari 7, 8 berapa? Ya, 1. Nah, untuk yang FPB-nya ini 1, ini dikatakan mereka saling prima ya. Saling prima. Walaupun belum tentu itu bilangan prima. Jadi kayak 8 kan bukan bilangan prima, tapi mereka ini saling prima. Karena FPB-nya 1. Nah, sekarang perhatikan ya. FPB dari 30 dan 105 adalah 15. Ya. Kemudian kalau 30 dibagi FPB yang tadi, FPB 15 ya, 30 dibagi 15, lalu masing-masing dibagi 15 ya, maka 30 dibagi 15 kan 2. 105 dibagi 15, 7. Nah, FPB dari 27 itu 1. Nah, perhatikan lagi ya, FPB dari 100 dan 15 adalah 5. Kemudian kalau kita bagi masing-masing 5, ya 100 bagi 5, 15 bagi 5, kan 20 sama 3. FPB dari 20 dan 3 adalah 1.
Nah, dari sini nanti akan menghasilkan suatu sifat ya, suatu sifat atau teorema ya. Nah, ini menghasilkan teorema 15 ya. Jika FPB A B sama dengan D, maka FPB dari A bagi D, B bagi D itu sama dengan 1. Tadi contohnya sudah diberikan. Nah, sekarang kita mau membuktikan teorema 15 ini. Ya. Misalkan A dibanding A bagi D, FEB dari A bagi D, B bagi D itu sama dengan C. Ya, misalkan bukan 1 ya, misalkan C. Maka sesuai definisi, karena dia FPB, maka pasti C itu positif ya, atau lebih besar dari sama dengan 1. Ya, ya karena C ini merupakan FPB dari A bagi D, B bagi D, maka pasti C ini habis membagi A bagi D, serta C habis membagi B bagi D. Benar nggak? Ya, sesuai definisi dari faktor persekutuan terbesar. Nah, C habis membagi A bagi D, maka ada bilangan bulat M sehingga A bagi D sama dengan M kali C. Karena dia faktor dari A bagi D kan, berarti ada suatu bilangan M sehingga MC sama dengan A bagi D. Ya, atau A sama dengan MCD. Ya, ingat sifat dari pembagian. Ya, A sama dengan MC kali D. Oke, lanjut. Kemudian yang ini C habis membagi B bagi D, maka ada bilangan bulat N sehingga B bagi D sama dengan N kali C atau B sama dengan NCD. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini ya, A sama dengan MCD, B sama dengan NCD. Ya. Maka artinya ya A sama dengan MCD dan B sama dengan NCD. Ya, di sini ada CD ya, di sini juga ada CD. Artinya apa? Bahwa CD ini merupakan faktor dari A, CD juga merupakan faktor dari B. Artinya CD merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Ya, CD adalah faktor persekutuan dari A dan B. Ya. Nah, seperti yang diketahui di sini, faktor persekutuan dari A dan B kan sama dengan D. Ya, ya ingat kalau ada faktor persekutuan yang ini faktor persekutuan terbesar ya. D itu adalah faktor persekutuan terbesar dari AB. Nah, jika ada faktor persekutuan yang lain dari AB, maka pasti dia lebih kecil dari sama dengan D. Sehingga CD lebih kecil dari sama dengan D. Ya, karena C ini bilangan positif ya seperti diketahui di sini di dalam ini ya, C lebih besar dari sama dengan 1, ya, maka pasti ya, ya. Oh ya, karena D ini bilangan positif ya. D bilangan positif bukan C tadi ya. Ya walaupun C juga positif ya. Karena D itu kan faktor persekutuan terbesar, pasti bilangan positif. Karena ini bilangan positif, maka C pasti lebih kecil dari sama dengan 1. Ya, sebab D suatu bilangan positif gitu ya. Nah, karena C lebih besar dari sama dengan 1, nah sesuai yang ini ya, dan C lebih kecil dari 1, maka pastilah C sama dengan 1. Ya, sehingga terbukti bahwa faktor persekutuan A bagi D dan B bagi D itu sama dengan 1. Ya, ini adalah bukti dari teorema 15. Kita lanjut ya. Jika FPB dari AB itu sama dengan C, maka C dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari A dan B. Ya. Jika AB faktor FPB dari C, maka C dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari A dan B. Nah, contohnya gini. FPB dari 249 itu kan 3 ya. Nah, nanti 3 ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari 24 dan 9, yaitu di sini bahwa 3 itu sama dengan 3 kali 9 ditambah negatif 1 kali 24. Ya, benar ya. Ini namanya kombinasi linier dari 9 dan 24. Dan 3 juga bisa dinyatakan negatif 5 kali 9 ditambah 2 kali 24. Ya. Nah, ini tidak tunggal nanti kombinasi liniernya ini. Nah, dari contoh sini menghasilkan suatu teorema
yaitu teorema 16. Jika A, B anggota himpunan bilangan bulat dan keduanya tidak sama dengan 0, ya, A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Ya. Misal ini saya ubah dulu, ini salah ketik ya. Misal ya. Salah ketik, oke. Kita lanjutkan. Ya, misal FPB dari AB sama dengan C. Ya. FPB dari C, AB sama dengan C, ya. Maka C selalu tunggal dan selalu ada bilangan bulat M dan N sedemikian hingga C sama dengan MA plus NA. Ya. Maka C selalu tunggal dan selalu ada bilangan bulat M dan N sedemikian hingga C sama dengan MN ditambah NA. Ya. Nah, kembali ke yang tadi ya. Ini teorema 16 ini silahkan ya dibuktikan. Ini buktinya panjang sekali jadi saya tidak menjelaskan di dalam video ini. Silahkan di buku ada ya. Jadi C itu pasti tunggal. Jadi FPB itu pasti tunggal ya. Namanya juga terbesar, pasti tunggal. Gitu ya. Ini silahkan dibukti untuk teorema 16. Kita lanjut ke teorema 17 ya. Jika AB bilangan bulat ya, maka FPB AB itu sama dengan 1 jika dan hanya jika ada bilangan bulat M dan N sedemikian hingga MA plus NB sama dengan 1. Jadi ini masih berkaitan dengan teorema yang tadi, teorema 16. Tapi ini khusus bahwa mereka saling prima. Ya, mereka saling prima. Ya. Nah, kita buktikan teorema 17 ini ya. Nah, ini karena jika dan hanya jika ya. Karena ini jika dan hanya jika, maka pembuktian itu harus dua arah. Yaitu yang pertama, jika AB bilangan bulat, maka AB sama dengan 1, maka kita harus buktikan bahwa MA plus NB sama dengan 1, yang pertama. Lalu yang kedua, jika MA plus NB sama dengan 1, maka FPB dari AB sama dengan 1. Gitu ya, kita akan buktikan dua hal. Sekarang kita buktikan yang pertama dulu, yaitu jika FPB AB sama dengan 1, maka MA plus NB sama dengan 1. Ya. Nah, tadi sesuai teorema 16 ya. Jika FPB AB sama dengan 1, maka pasti ada kombinasi linier ya. Ada bilangan-bilangan bulat M dan N ya, sedemikian hingga MA plus NB sama dengan 1. Jadi ada kombinasi liniernya ini ya. Ini. Nah, dari sini sudah terbukti bukti yang pertama, jika FPB AB sama dengan 1, maka MA plus NB sama dengan 1 tadi menggunakan teorema 16. Nah, sekarang kita buktikan kebalikannya, jika MA plus NB sama dengan 1, maka FPB AB sama dengan 1. Ya. Nah, sebaliknya ya, ini kita akan membuktikan ini. Ya. Misalkan FPB AB sama dengan D. Ceritanya bukan 1 nih. Misalkan FPB AB sama dengan D. Kita akan buktikan nanti bahwa D itu sama dengan 1 gitu ya ternyata ya. Nah, karena FPB AB sama dengan D, maka D habis membagi A dan D habis membagi B, serta D itu pasti lebih besar dari sama dengan 1. Ingat ya, definisi dari FPB. Ya. Sehingga ya, ingat apa namanya? Dari teorem ingat apa keterbagian ya. Ya, jika D habis membagi A ya. Ya, jika D habis membagi A, saya tulis di sini aja ya. D habis membagi A ya. Ya, D habis membagi A, maka D habis membagi MA. Ya. D habis membagi MA untuk sembarang M apapun gitu ya. Demikian juga D habis membagi B ya.
D habis membagi B, maka D itu habis membagi NB. Ya. Nah, karena D habis membagi MA, D habis membagi NB, maka D habis membagi MA plus NB. Itu ya. Ingat sifat dari keterbagian. Ya. Jadi di sini D habis membagi A dan D habis membagi B, maka D habis membagi MA plus NB. Gitu. Lalu, nah MA plus NB itu apa? Kan tadi diketahui di sini MA plus NB sama dengan 1. Ya kan? Nah, jadi MA plus NB, jadi D habis membagi 1. Ya kan? D habis membagi 1. Nah, D habis membagi 1, sementara D itu lebih besar sama dengan 1. D habis membagi 1, sementara D lebih besar dari sama dengan 1. Nah, ini haruslah dengan keadaan seperti ini, maka haruslah D itu sama dengan 1. Ya. Jadi terbukti teorema 17. Oke, kita lanjut ya. Tadi kombinasi linier. Nah, contohnya ya. FPB 591. Ini kan mereka saling prima. 5 dan 9 saling prima sehingga FPB-nya sama dengan 1. Nah, ini 1 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari 5 sama 9. Jadi berapa kali 5 ditambah berapa kali 9 ya. Bisa yang ininya adalah 2. Lalu yang satunya ini adalah negatif 1. Benar ya? 10 dikurangi 9. Bisa juga min 7 dengan 4. Ya. Min 35 ditambah 36 sama dengan 1. Ini tidak tunggal. Kombinasi liniernya tidak tunggal ya. Oke. Bisa dicari yang lainnya. Nah, sekarang kita beralih ke teorema 19. Ya. Jika A habis membagi BC dan FPB dari AB sama dengan 1, maka pastilah A habis membagi C. Ya. Jika A habis membagi BC dan FPB AB sama dengan 1, maka A habis membagi C. Kita buktikan ya. FPB dari AB sama dengan 1, maka ada bilangan bulat M dan N. Ya. Sedemikian hingga MA plus NB sama dengan 1. Ingat ya teorema sebelumnya. Lalu MA plus NB sama dengan 1. Nah, ini kan persamaan ini boleh ya kita kalikan dengan C, ruas kiri dan ruas kanan, sehingga MAC plus NBC sama dengan C. Ya. Kemudian yang diketahui juga A habis membagi BC. Ya, karena A habis membagi BC, maka A habis membagi NBC. Ingat sifat keterbagian, A habis membagi NBC. Ya. Jelas bahwa A habis membagi MAC. Ya, karena di sini ada A, di sini ada A. Jelas ya bahwa A habis membagi MAC. Nah, A habis membagi NBC dan A habis membagi MAC. Ingat sifat keterbagian, A habis membagi NBC plus NBC plus MAC atau MAC plus NBC. Ya. Nah, ini apa MAC plus NBC? Yaitu C. Jadi A habis membagi C. Ya, jadi terbukti karena yang diminta adalah A habis membagi C. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, akibat teorema 18 tadi ya, jika FPB AB sama dengan 1 dan FPB AC sama dengan 1, ya, maka FPB ABC sama dengan 1. Ya, ini saling prima, A sama B saling prima, A sama C saling prima, maka A dan BC juga saling prima. Ya, kita akan buktikan ya. FPB AB sama dengan 1. Maka ada bilangan bulat M dan N sedemikian hingga MA plus NB sama dengan 1. Ingat teorema tadi ya. Kemudian kedua ruas ini kita kalikan dengan C. Maka MAC plus NBC sama dengan C. Nah, misal andaikan ini ceritanya kita belum tahu bahwa FEB ABC sama dengan 1. Kita misalkan FEB ABC sama dengan D.
Nanti kita harus buktikan bahwa D-nya sama dengan 1 ya. Misal FEB A, B, C sama dengan D, maka pastilah D habis membagi A dan D habis membagi BC. Ya. Sehingga ya, D habis membagi MAC plus NBC. Ya. Karena gini ya, kan gini, D habis membagi A, berarti kan D habis membagi MAC. Ya. Kemudian D habis membagi BC, maka pastilah D habis membagi NBC. Ingat sifat keterbagian. Ya, karena D habis membagi MAC dan D habis membagi NBC, maka pasti D habis membagi MAC plus NBC. Nah, MAC plus NBC ini adalah C. Jadi D habis membagi C. Ya. Oleh karena D habis membagi A, ya ini ya, D habis membagi A, D habis membagi C, ya. Berarti apa? D habis membagi A dan D habis membagi C, berarti D ini faktor persekutuan dari A dan C. Ya, belum FPB ya, belum FPB. Dia faktor persekutuan dari A dan C. Sementara faktor persekutuan FPB dari AC sama dengan 1. D hanya faktor persekutuan, FPB-nya 1. Ya. Kemudian maka pastilah D lebih kecil dari sama dengan 1. Ya, pastilah D lebih kecil dari sama dengan 1. Nah, karena dia faktor persekutuan, ya, maka haruslah D itu sama dengan 1. Ya. Jadi, ya, tadi yang kita misalkan FPB ABC sama dengan D, maka FPB ABC sama dengan 1 ya, maka terbuktilah teorema ini. Oke. Sekarang kita contoh ya. Tunjukkanlah ya bahwa pernyataan berikut ini tidak benar. Nah, kalau untuk menunjukkan sesuatu itu tidak benar ya, suatu pernyataan atau teorema tidak benar ya, kita menunjukkan saja dengan counter example-nya. Jadi satu contoh aja kita buktikan, maka itu tidak berlaku gitu loh. Tapi kalau sesuatu teorema itu benar, maka pembuktiannya harus secara matematis ya. Ini contoh tunjukkan bahwa pernyataan berikut ini tidak benar. Ya. Yang pertama, jika A habis membagi B dan C habis membagi D, maka A plus C habis membagi B plus D. Ya. Yang kedua, jika FPB dari AB habis membagi C, maka A habis membagi C atau B habis membagi C. Kalau atau ini artinya tidak berlaku kedua-duanya ya, salah satu, bisa juga dua-duanya, gitu ya. Nah, kita mau menunjukkan bahwa pernyataan ini tidak benar. Ya, yang pertama tadi ya, kita tunjukkan satu contoh ya. Ya, 2 habis membagi 8 dan 3 habis membagi 6. Namun 2 tambah 3 habis membagi 8 tambah 6. 2 tambah 3 5. 5 habis membagi 14. Nah, ini pernyataan yang salah. Ya. Jadi ini kita sudah mendapatkan satu contoh yang salah. Kemudian yang kedua, FPB dari 57 adalah 1. Ya. Nah, FPB dari 57 habis membagi 8. Ya, 1 habis membagi 8, benar ya. 1 habis membagi 8. Namun 5 habis membagi 8 atau 7 habis membagi 8 ini adalah pernyataan yang salah. Ya. Jadi ini salah satu contoh untuk penerapan dari FPB dan sifat-sifat keterbagian. Oke. Lanjut contoh yang berikut ya. Buktikan bahwa FPB ini saya ambil dari latihan. Saya lupa ini latihan nomor berapa ya. Buktikan bahwa FPB dari FPB AB dan B sama dengan FPB AB. Ya.
Nah, cara bacanya gimana itu? Harus diperhatikan. FPB dari FPB AB dan B itu sama dengan FPB A dan B. Oke, kita buktikan ya. Misalkan FPB dari AB ya, FPB dari AB ini ya adalah D ya. Jadi ini D, ini juga D. Maka akan ditunjukkan bahwa FPB dari D dan B sama dengan D. Kita akan menunjukkan ini. Ya. Andaikan ya, andaikan FPB dari DB sama dengan C, ceritanya tidak D gitu ya. FPB dari DB sama dengan C ya. Nanti akan kita tunjukkan bahwa C sama dengan D gitu ya. Andaikan itu C, maka C habis membagi D dan C habis membagi B ya. Lalu di sini kan kita misalkan FPB AB sama dengan D ya. FPB AB sama dengan D, maka pasti D habis membagi B dan D habis membagi A ya. D habis membagi B ya. Dan D habis membagi D ya. D membagi dirinya sendiri, benar ya. D habis membagi B dan D habis membagi D. Maka D merupakan faktor persekutuan dari D dan B. Benar ya? D faktor belum FPB, faktor persekutuan dari D dan B. Sementara FPB dari DB adalah C. Ya, tadi kan kita mengandaikannya ya, FPB dari DB adalah C. Maka pastilah faktor persekutuan tersebut lebih kecil dari FPB. Maka pastilah D lebih kecil dari sama dengan C. Ya, ini kita menemukan pertidaksamaan yang pertama. D lebih kecil sama dengan C. Lalu kita lihat lagi, C habis membagi D. Tadi kan ini, maka C habis ini ya, C habis membagi D. Dan D habis membagi A. Ini ya, D habis membagi A. Maka ya, C habis membagi D, D habis membagi A. Ingat sifat keterbagian, jika C habis membagi D dan D habis membagi A, maka pastilah C habis membagi A. Sifat keterbagian ya. Kemudian ya. Kemudian ini kan C habis membagi A ya. C habis membagi A, lalu di sini juga C habis membagi B ya. C habis membagi A dan C habis membagi B. Dari sini dapat disimpulkan apa? C adalah faktor persekutuan dari A dan B. Ya. Faktor persekutuan dari A dan B. Ya. Sementara FPB dari AB adalah D. Tadi kan kita misalkan ini ya, FPB dari AB adalah D. Kalau C itu kan hanya faktor persekutuan dari AB, sementara faktor FPB-nya adalah D. Nah, pastikan dari sini dapat disimpulkan C lebih kecil dari sama dengan D. Nah, ini kita menemukan pertidaksamaan kedua. Tadi pertidaksamaan pertama, D lebih kecil sama dengan C, sementara C lebih kecil sama dengan D. Nah, jika menemukan seperti ini, maka pastilah dari 1 dan 2 ini disimpulkan C sama dengan D. Dengan demikian, ya, tadi yang kita andaikan FPB DB adalah C, maka FPB DB sama dengan C sama dengan D. Ya, jadi terbukti di sini ya, terbukti dari soal tersebut. Ya, oke. Lanjutkan contoh yang berikutnya ya. Buktikan bahwa setiap faktor persekutuan dari dua bilangan bulat merupakan faktor dari FPB dua bilangan bulat tersebut. Jadi kalau ada faktor persekutuan merupakan suatu bilangan, maka faktor persekutuan itu merupakan faktor dari FPB-nya. Gitu ya. Merupakan faktor dari FPB-nya. Ini di latihan berapa ya? Ada ya soalnya. Sekarang kita buktikan. Misalkan dua bilangan bulat itu adalah A dan B. Ya. Lalu FPB-nya adalah D. Oke. Misalkan pula M adalah suatu faktor persekutuan dari A dan B. Ya. Maka harus dibuktikan M habis membagi D. Ini yang akan kita buktikan ya, M habis membagi D. Karena FPB dari AB sama dengan D, ya,
Maka ada bilangan bulat X dan Y sedemikian sehingga AX plus BY sama dengan D. Ingat ya, teorema sebelumnya, ya, AX plus BY sama dengan D. Kemudian M adalah faktor persekutuan A dan B. Ya, maka M habis membagi A dan M habis membagi B. Ya, ingat ya, M habis membagi A dan M habis membagi B. Ingat sifat keterbagian, maka M habis membagi AX ya, M habis membagi A, maka M habis membagi AX. M habis membagi B, maka M habis membagi BY. Nah, M habis membagi AX, M habis membagi BY, maka M habis membagi AX plus BY, sifat keterbagian. Ya. Nah, AX plus BY itu apa? Itu D. Maka jadi dapat dibuktikan M habis membagi D. Ya. Oke, sebelum berakhir ini saya akan memberikan contohnya begini ya. Gimana ya? Oke, misalnya yang tadi ya, contoh yang tadi ini untuk penerapan yang ini ya, bahwa faktor persekutuan itu merupakan faktor dari FPB-nya. Saya akan ini ya, contoh yang tadi yang pertama mana dia? Oke, yang ini ya. Nah, ini ya. Kita lihat faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, 6 ya. Dan FPB-nya adalah 6. Nah, faktor persekutuan lain ini ternyata faktor dari 6. Gitu loh. Ini penerapan yang tadi ya. Kayak ini kan 1 faktor dari 6, 2 faktor dari 6, 3 faktor dari 6. Termasuk 6-nya juga faktor dari 6. Jadi itu ya, penerapan teorema yang tadi ya. Oke, demikian saja bahasan tentang tentang FPB dan faktor persekutuan terbesar ya. Semoga ini mudah dipahami. Sampai ketemu lagi pada bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.